Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Aparat TNI Polri berhasil kuasai 11 distrik di Nduga. Ratusan jemaah haji asal Papua Barat dan Papua Barat Daya berangkat ke Tanah Suci. Stok cabai di Jayapura langka, harganya melonjak. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens terus meningkatkan patroli ke sejumlah distrik dan ibu kota Kabupaten Nduga. Patroli dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di daerah tersebut. Kabupaten Nduga merupakan salah satu daerah yang rawan konflik. Di Kabupaten Nduga terdapat 32 distrik dan 248 kampung. 11 distrik telah terdeteksi aparat sebagai jalur lintas dan pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Aparat gabungan TNI Polri saat ini sudah mengamankan Kampung Nogolait yang berbatasan dengan Batas Batu, Kabupaten Asmat. Sebelumnya, di kampung itu terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan KKB. Di daerah Nogolait yang kita ketahui bersama, Nogolait ini adalah salah satu jalur yang menuju ke arah Batas Batu. Apabila jalur ini tidak aman, itu akan menghambat roda perekonomian yang ada di Kabupaten Nduga. Yang dalam arti semua bahan makanan itu dari pelabuhan Batas Batu melewati Nogolait untuk bisa tiba di Kenyam. Apabila Nogolait ini tidak aman, itu akan sangat mengganggu roda perekonomian yang ada di Kota Kenyam. Sampai sekarang pasukan sudah masuk banyak di situ. Kita amankan rute itu. Untuk situasi sekarang masih relatif kondusif. Ibu kota kita bersama-sama dengan TNI Polri yang ada di Kota Kenyam, kita bersinergi dengan baik di sana untuk sama-sama menjaga ibu kota. Kita juga sudah membuat Sispam kota atau manajemen pengamanan kota bersama-sama dengan TNI untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan. Situasi di Kabupaten Nduga relatif aman, warga masyarakat beraktivitas seperti biasa, namun aparat terus waspada dan meningkatkan patroli. Igo Batmomolin melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Aparat gabungan TNI Polri menertibkan komplek perumahan Transito di Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Perumahan diduga sebagai tempat persembunyian para pelaku kriminal. Operasi penertiban yang dipimpin Wakapolres Merauke Kompol Vicky Pandu Wida Permana sempat ricuh karena sebagian warga melawan ketika polisi mengecek satu persatu rumah. Warga Maro senang karena kawasan itu bisa ditertibkan dari pelaku kriminalitas. Ya, kita harapkan kita bekerja sama ya antara masyarakat dan aparat penegak hukum dan juga aparat yang lain, karena untuk keamanan ini adalah suatu kebutuhan primer di seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Jadi saya harapkan mari kita bergandeng tangan untuk bisa menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing dan tetap mengedepankan humanisme kepada masyarakat. Untuk pemetaan kerawanan nanti dari pihak kepolisian, bagi saya ya mungkin bisa kita tempatkan atau pos polisi di sana untuk mengimbangi daripada tindak pidana yang akan muncul di masyarakat. Dalam operasi itu polisi meringkus seorang pria yang diduga pelaku kriminalitas dan saat ini pria itu tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiga penjabat Eselon 2 Pemkot Sorong mengembalikan 3 kendaraan dinas yang selama ini mereka gunakan sehari-hari. Mobil diserahkan kembali ke Pemkot Sorong diwakili keluarga karena ketiga penjabat sudah dimutasi ke Pemprov Papua Barat Daya.
Saat ini Pemkot Sorong tengah mengumpulkan aset kendaraan dinas yang ternyata masih banyak berada di tangan pejabat yang sudah tidak aktif lagi atau pensiun. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan aset daerah bekerja sama dengan Lembaga Anti Rasuah atau KPK. Rudi Laku, penjabat Sekda Pemkot Sorong, mengapresiasi ketiga penjabat yang mengembalikan aset Pemkot Sorong. Dan tindakan ini bisa memberikan contoh kepada penjabat lainnya untuk segera mengembalikan kendaraan dinas. Uang yang akan digunakan aset yang akan kita tarik kembali sesuai dengan aturan. Ya, dalam proses seperti ini kami dapat supervisi dari KPK ya, untuk memperlancar kegiatan ini karena KPK akan selalu datang ke sini memantau terutama aset yang ada menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemarin yang dikembalikan hari ini ada 2 yang ready, artinya siap untuk jalan. Cuma ada 1 yang memang ada masalah sedikit, ya, makanya ditarik. Saya petunjuk ke dari KPK bahwa harus ditarik ke kantor BPKD. Jadi kemarin sudah ditarik, itu ada kerusakan dan memang mobil ini jenis Ford yang memang informasinya itu di spare partnya sudah agak susah karena sudah di kantor pos sudah tutup ya di Indonesia makanya agak kesulitan untuk jadi spare part ya, nanti kita usahakan apakah itu dalam perbaikan. KPK saat ini mendorong pemerintah daerah menertibkan aset pemerintah untuk menekan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pendampingan kepada sejumlah Pemda di tanah Papua agar bisa mengelola aset dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Seluruh kendaraan dinas yang dikembalikan nantinya akan diberikan kepada penjabat baru. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jemaah haji dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Senin kemarin bertolak ke embarkasi Makassar. Mereka diantar dengan iringan tarian adat di Bandara Deo Sorong. Suasana haru terasa ketika kerabat dan anggota keluarga yang melepas keberangkatan mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Mereka berharap bisa bertemu kembali di tanah air dalam kondisi yang sehat. Di Makassar mereka akan menginap 1 hari, lalu esoknya mereka akan bertolak ke Madinah, Arab Saudi. Rombongan haji dari kota dan Kabupaten Sorong dibagi dalam 2 penerbangan ke Makassar, pagi dan sore. Jemaah haji Kota Sorong akan berangkat menuju ke embarkasi Makassar. Gelombang pertama ini kita berangkatkan kurang lebih 185 orang. Jadi 185 orang sesuai tiket yang kita pesan dan yang lainnya akan berangkat pada sore hari bersama dengan Pak Wali Kota. Jadi pesawat yang jam 3 itu gelombang kedua. Kita akan mendahului bersama 185 jamaah yang sudah siap berangkat. Kondisinya sehat semua Pak ini Pak? Alhamdulillah tadi kita cek terakhir semua jamaah sehat dan siap untuk diberangkatkan. Rombongan jemaah haji Kabupaten Sorong berjumlah 80 orang. Sementara itu di Manokwari, Bupati Hermus Indau melepas 175 jemaah haji asal Manokwari dan Manokwari Selatan yang tergabung dalam kloter 19 embarkasi Sultan Hasanuddin Makassar. Acara pelepasan dilangsungkan di Gedung Sasana Karya, kantor Bupati Manokwari. Sebagian besar jemaah haji ini sudah lanjut usia, sehingga membutuhkan perhatian serius dari petugas haji. Mau menang dan merasakan benar sendiri, buang jauh-jauh sikap arogan dan meremehkan orang lain, bangun rasa kasih sayang, bersemangat kebersamaan, berkuat persaudaraan, berkokoh persatuan, kembangkan jiwa solidaritas, pupuk sikap toleransi dan saling hormat, menghormati serta berakhlak karimah. 723 jemaah haji asal Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Ratusan jemaah haji tersebut masuk dalam kloter 19 dan kloter 20. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melepas 723 jemaah haji yang ditandai dengan penyematan kartu tanda peserta haji dan pemberian bendera. Mohon didoakan
Juga doakan kami di pemerintah untuk terus setia, sabar, tekun, melayani bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, cucu-cucu, dan semua umat yang ada di tanah Papua Barat maupun juga di Papua Barat Daya. Ya. Saya juga berharap para bapak ibu calon jamaah haji biar nanti berangkat kita semua berdoa semoga dalam perjalanan lancar, dilancarkan semuanya apa-apa yang menjadi doa dan juga harapan dari bapak ibu para jemaah sekalian bisa boleh kita di tanah suci Al-Karamah. Pelepasan diliputi suasana haru. Pengantar berharap para jemaah haji bisa menjalankan ibadah dengan baik dan lancar dan tiba di tanah air dengan selamat. Tim Liputan melaporkan dari Sorong, Manokwari, dan Makassar. Beberapa hari ini ibu rumah tangga di kota Jayapura pusing karena harga bahan makanan dan bumbu dapur seperti cabai merah dan tomat melambung. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Hamadi, cabai dijual Rp100.000 per kilogram, naik dari Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga tomat dari Rp20.000 kini menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga cabai dan tomat sudah terjadi sejak pekan lalu dan sulit dipastikan apakah akan turun atau naik. Pedagang merugi karena pembeli berkurang. 100 per kilo. 100 per kilo. Kalau tomatnya 32 per kilo. Ini cabai ini Ini ambil di Dalkoya. Dalkoya. Kenapa? Kurang ini Kurang cabainya pemasukan dari luar. dari luar. Harga cabai sebelum dia naik berapa? 50-an kan? Sama tomat juga begitu. Tomat yang kurang. Kalau lagi banyak-banyak. Saat ini pasokan cabai dari petani berkurang sehingga memicu kenaikan harga. Selain itu, warga juga menahan diri untuk mengurangi konsumsi cabai karena harganya masih mahal. Tadi beli cabai harga berapa tadi? 1 kilo 90, jadi saya beli seperempat kilo 23.000. Oh, saya harapan mama bisa kira-kira turun ya. Komoditas cabai dan bahan makanan sejenis sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pedagang berharap kondisi cuaca membaik sehingga kedua komoditas ini turun dan terjangkau masyarakat. Dari kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Harga telur di Merauke saat ini terus turun dibanding harga bahan pokok lainnya. Hal ini disebabkan stok telur di tangan peternak ayam melimpah. Pedagang telur di Pasar Wamanggu Merauke mengatakan minat warga membeli telur berkurang, sementara peternak tidak mau menahan stok telur dalam waktu lama sehingga mereka menurunkan harga. Banyak Pak ya, nah sekarang dijualnya agak turun Pak ya? Turun berapa dia per raknya Pak? Pokoknya 5.000. 5.000 ya, tapi untuk yang belanja tetap masih ada Pak? Cukup banyak ya? Banyak sepi lah. Sepi ya, kenapa sampai bisa seperti itu Pak? Ya, karena kebutuhan memang ini barang stok banyak, barang yang kebutuhan kurang. Kurang ya, makanya agak murah Pak ya? Agak murah. Saat ini jumlah peternak ayam telur di Merauke sangat banyak, sehingga produksi meningkat tajam. Namun tidak diimbangi permintaan telur yang belakangan menurun. Sebelumnya, telur ukuran kecil dijual Rp60.000 per rak, kini dijual Rp55.000 per rak. Sedangkan ukuran besar dijual Rp65.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wakil Bupati Merauke Ridwan mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara yang sering bolos dan malas bekerja. Hal tersebut disampaikan dalam apel Korpri di halaman kantor Bupati Senin kemarin. Ridwan mengatakan masih sering menemukan ASN yang berkeliaran di luar jam kerja menggunakan seragam ASN. Menurut Ridwan, hal tersebut menunjukkan tingkat kedisiplinan ASN di Merauke masih sangat rendah. Kiranya kedisiplinan itu menjadi tolak ukur kinerja kita. Tanpa disiplin, itu nonsen semua akan bisa tercapai program-programnya.
saya disampaikan kita harus meningkatkan kualitas diri masing-masing anggota Polri, meningkatkan kinerja kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas dalam kita sebagai pembina Polri Kapten Merauke. Tentu secara berjenjang kita akan nanti ada kemarin itu ada rencana sweeping pembinaan, tentunya kita melibatkan dari teman-teman dari Sambung itu penegakan disiplin di ASN di Kabupaten Merauke, termasuk di tempat-tempat yang tidak semestinya kita akan tertibkan. Dalam kesempatan yang sama, Ridwan juga menyinggung tentang pergantian Wakil Ketua DPR Merauke, Beni Latumahina, yang meninggal dunia pada Sabtu lalu. Ridwan mengatakan pengganti Beni adalah wewenang partai politik dan proses pergantian sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga Dewan DPR tentu ada mekanisme bagaimana penggantiannya, bagaimana penggantian waktu, bagaimana mekanisme untuk nanti penggantinya, tentu dari partai setempat kita nggak bisa intervensi ke sana. Karena saya begitu. Nanti tanya dari itu sudah punya tatip sendiri. Beni Latumahina merupakan kader dari Partai Nasdem. Ia meninggal dunia Sabtu malam saat menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Umat Buddha di kota Jayapura memadati Wihara Numbai Santijaya, distrik Jayapura Selatan untuk memperingati puncak perayaan Hari Waisak 2567 Buddhis Era. Hari Raya Waisak memperingati 3 peristiwa penting, yakni lahirnya Siddhartha Gautama, peristiwa ketika Siddhartha mendapat pencerahan, dan mangkatnya Sang Buddha. Ratusan umat Buddha melakukan ritual dan meditasi mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Yang mempraktikkan Dharma bisa mencapai kesucian. Dengan demikian, bahwa kandungan atau manfaat daripada pesan Trisuci Waisak ini mengajak kita menjaga moral dengan baik. Karena kemoralan ini salah satu dharma ajaran Sang Buddha yang membawa hidup damai dan tentram, di mana kalau seseorang krisis kemoralan, maka sulit diketemukan yang namanya kedamaian. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk praktek dharma, khususnya menjalankan, memurnikan kemoralan, atau dalam Buddhis bisa dikenal dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Selain ritual sembahyang, puncak perayaan Hari Waisak di Wihara Numbai Santijaya juga dimeriahkan dengan pentas seni. Ajaran Buddha penuh dengan cinta kasih. Untuk itu, Kepala Wihara Santijaya meminta kepada umat Buddha di kota Jayapura agar terus meneladani ajaran Buddha secara utuh. Afi Tindarto melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satgas Yonif Rider 631 ATG tidak hanya bertugas mengamankan wilayah, namun juga melakukan pembinaan teritorial. Mengajar anak-anak di Kampung Banti, distrik Tembagapura Timika, Papua Tengah ini merupakan salah satu bentuk pembinaan teritorial yang dilakukan prajurit. Mereka tidak hanya mengajar menulis dan membaca, namun juga memberikan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan untuk memberantas buta aksara yang ada di wilayah Papua, khususnya di distrik Banti, distrik Tembagapura, Kampung Banti, di wilayah PT Freeport Indonesia. Ini berkolaborasi juga dengan Satgas Alam, kemudian yayasan ibu-ibu dari Tembagapura yang secara sukarela mengajar dan mendidik anak-anak di wilayah Kampung Banti. Tentunya harapan kita ke depannya anak-anak Kampung Banti sudah terbebas dari paksa. Mereka bisa belajar, berhitung, kemudian bisa membaca. Itu adalah target dari sekolah yang kita bina dan kita lakukan sama-sama. Ini sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Saat ini banyak prajurit dan polisi yang mengabdi menjadi guru di pedalaman Papua. Tugas ini sangat mulia karena tidak hanya mencerdaskan anak-anak Papua, namun juga menanamkan kecintaan terhadap tanah air.
Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.